Kita masuk dalam gaya kepemimpinan. Martin tampaknya menggunakan gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter atau direktif. Gaya ini ditandai dengan pengambilan keputusan yang terpusat dan komunikasi satu arah dari atas ke bawah. Walaupun gaya ini mungkin membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan kontrol yang kuat, ia juga bisa mengurangi inisiatif dan partisipasi dari karyawan. Adanya dampak gaya kepemimpinan terhadap tantangan. Yang pertama, komunikasi yang terfragmentasi. Gaya kepemimpinan otoriter cenderung mengurangi aliran komunikasi yang terbuka. Kemudian yang kedua, ada motivasi karyawan yang menurun. Karyawan mungkin merasa tidak dihargai atau diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat mengurangi motivasi mereka. Kemudian yang ketiga, ada retensi karyawan yang rendah. Kurangnya partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan kurangnya keseimbangan kerja hidup dapat menyebabkan ketidakpuasan dan keinginan untuk mencari peluang di tempat lain. Oke, selanjutnya masalah komunikasi. Di dalam masalah komunikasi ini kita akan membaginya menjadi 3, yaitu ada A, B, dan C. Untuk bagian A itu ada saluran dan alat komunikasi, B itu menumbuhkan budaya komunikasi, terbuka dan kolaborasi, lalu yang C menyampaikan informasi penting secara efektif. Oke, untuk bagian A sendiri kita akan pisah lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu platform kolaborasi, rapat regulasi, rapat reguler, dan intranet perusahaan. Oke, untuk platform kolaborasi itu kita implementasikan platform kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams, atau Trello untuk memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar tim. Untuk rapat regulasi, kita bakalan mengadakan rapat tim secara rutin untuk memastikan semua anggota tim mendapatkan update terkini dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukannya masing-masing. Lalu untuk yang ketiga itu adalah intranet perusahaan. Kita akan membuat internet atau portal internet internal sebagai pusat informasi bagi karyawan. Oke, untuk yang bagian B itu ada yang namanya menumbuhkan budaya komunikasi terbuka dan kolaborasi. Ini ada 2 jenis, yaitu ada pemimpin terbuka dan feedback rutin. Kalau untuk pemimpin terbuka itu dia harus memimpin dengan memberi contoh, mendengarkan masukan dari semua level karyawan dan mendorong komunikasi 2 arah. Nah, untuk feedback rutin sendiri itu dia akan mengimplementasikan sesi feedback rutin di mana karyawan dapat menyampaikan masukan secara terbuka tanpa rasa takut. Nah, untuk yang bagian C dan yang terakhir itu kita akan menyampaikan informasi penting secara efektif. Nah, di dalam poin menyampaikan informasi penting secara efektif ini ada dua. Yang pertama adalah bulletin atau newsletter mingguan, yang kedua adalah board pengumuman digital. Nah, untuk yang pertama, bulletin atau newsletter mingguan ini, kita akan mengirimkan newsletter mingguan yang merangkum informasi penting, pencapaian, dan pembaruan proyek. Untuk yang kedua adalah board pengumuman digital. Kita akan menggunakan board pengumuman digital yang dapat diakses oleh semua karyawan untuk informasi terkini. Perkenalkan, nama saya ini Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan masalah motivasi. Masalah motivasi saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu satu adalah inisiatif atau kebijakan untuk meningkatkan semangat bekerja untuk karyawan-karyawan agar semakin lebih lagi semangat bekerja. Yaitu ada satu, program kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan karyawan ini seperti gym, jadi membership, lalu konseling, terus lalu kegiatan rekreasi. Yang kedua adalah jam kerja fleksibel, memberi fleksibilitas dalam jam bekerja untuk membantu karyawan menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadinya. Jadi bukan hanya bekerja saja, tapi juga karyawan lebih untuk bermain atau berkumpul dengan keluarganya. Jadi jam kerjanya lebih fleksibel lagi. Yang ketiga, pengakuan dan penghargaan agar implementasi sistem pengakuan dan penghargaan untuk merayakan pencapaian individu dan tim dalam bekerja. Yang kedua, menyimbangkan kinerja tinggi dengan kesejahteraan karyawan, yaitu satu, batasan jam kerja. Pastikan tidak ada karyawan yang bekerja berlebihan dengan menetapkan batasan jam kerja yang sangat wajar agar pekerjaan tidak sering lembur atau apapun. Yang kedua adalah hari libur dan cuti.
pastinya kan karyawan juga butuh untuk cuti, berkumpul dengan keluarganya juga pastinya kayak gitu. Lalu saya juga di sini akan menjelaskan masalah retensi karyawan. Di sini juga saya bagi 2 langkah. Yang pertama adalah satu langkah laku untuk mengatasi kekhawatiran retensi karyawan. Yang pertama adalah meningkatkan kompensasi, tinjauan ulang struktur gaji dan kompensasi untuk memastikan karyawan merasa dihargai secara finansial. Yang kedua, mengembangkan karir, memberikan peluang pengembangan karir dan pelatihan untuk karyawan agar melihat prospek jangka panjang di perusahaan, agar karyawan lebih berkembang lagi, bukan hanya berkembang hanya di situ saja atau divisinya saja, tapi berkembang di bisa dalam hal apapun dalam pekerjaan, baik nanti di dalam perusahaan yang sekarang ataupun nanti dia akan di perusahaan tempat yang lain, seperti itu. Yang ketiga, kultur kerja positif. Ciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan sportif, di mana karyawan merasa dihargai dan didengar. Jadi kita butuh bos yang bisa mendengar karyawan, baik mengeluh ataupun apapun, untuk mendengarkan suara karyawan tersebut. Lalu yang kedua adalah menciptakan budaya yang menarik talenta terbaik. Ya, ini saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu satu, fokus pada misi dan visi. Pastinya perusahaan punya visi dan misi, bahwa agar perusahaan lebih jelas lagi, menginspirasi dalam karyawan, terus juga suatu yang agar mencapai tujuan yang sangat besar untuk perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah transparansi dan keterbukaan, berkomunikasi secara transparan, tentu tujuan perusahaan itu dengan pencapaian lebih tinggi lagi. Yang ketiga adalah komitmen jangka panjang, menyediakan paket benefit jangka panjang seperti saham perusahaan, rencana pensiun, dan program retensi lainnya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, Martin, pendiri dan CEO startup teknologi, menghadapi tantangan dalam komunikasi internal, motivasi karyawan, dan retensi karyawan. Gaya kepemimpinannya yang otoriter telah memperburuk masalah ini dan menyebabkan komunikasi yang terfragmentasi, penurunan semangat kerja, dan tingginya turnover. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu melakukan yang pertama adalah komunikasi dengan menggunakan platform kolaborasi, mengadakan rapat rutin, dan membangun internet dalam perusahaannya. Martin harus mendorong budaya komunikasi terbuka dan efektif. Lalu yang kedua ada motivasi, menerapkan program kerja kesejahteraan, memberikan jam kerja fleksibel dan sistem penghargaan untuk menyeimbangkan kinerja yang tinggi dengan kesejahteraan karyawan. Lalu yang ketiga ada retensi, untuk meningkatkan kompensasi, menyediakan peluang pengembangan karir, dan menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif. Dengan menerapkan saran-saran di atas, Martin dapat memperbaiki tantangan yang dihadapi oleh perusahaannya dan meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan kondusif.